Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini patut kita ucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang kuat, semata-mata hanya kasih anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka dari itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami, membawa seluruh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban berat kami ya Tuhan. Kami mau fokus datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menaikkan pujian kami pagi hari ini. Kami menaikkan penyembahan kami untuk Tuhan pagi hari ini. Sebelum lebih dalam Tuhan, ampuni setiap pelanggaran dosa kami, baik sengaja maupun tidak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpin ibadah ini Tuhan, sampai pada akhirnya hadirat-Mu boleh memenuhi tempat ini ya Bapa, sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, firman Tuhan yang boleh mengoreksi setiap hidup kami, menguatkan hidup kami, terlebih boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap datang hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami dan kami bersyukur. Makasih Bapa yang baik, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa, bahwa kami menikmati hadirat-Mu pagi hari. Kami menaikkan syukur dan pujian kami hanya untuk Engkau ya Yesus. Makasih ya Tuhan, kami mau angkat tangan kami dan kami bawa syukur kami ya Yesus. Makasih Tuhan, makasih Yes. Dan lebih lagi Tuhan, kami rasakan kasih-Mu pagi hari ini. Haleluya. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, Yes, dan kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, nyatakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini.
memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan dahsyat buat Yesus Kristus. Yes, haleluya. Dahsyatlah Kau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita dan mau menari untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Yang siap bersuka cita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama katakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan ya Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Yes, mari puji Dia. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Yes, haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu ya Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari puji Dia. 1, 2, 3, go. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi. Yes, haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Haleluya. Kau menjaga setiap hidup kami Tuhan di jalan-Mu. Oh, 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 oh. Shalalalala.
rasakan. Shalalala, mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Amin. Dahsyat. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kasih Tuhan dan cinta Tuhan membuat kita mempesona. Amin Bapak Ibu. Bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan, kami melihat kebaikan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hati kami kepadamu. Selidiki setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Siap, udah kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Benar Bapa di surga, firman-Mu mengatakan itu yang setia sampai akhir, Engkau akan berikan mahkota kehidupan. Lewat nyanyian ini mengingatkan kami betapa berat dalam perjuangan ini untuk menikmati Kanaan surgawi penuh dengan perjuangan. Tapi kami bersyukur kalau Engkau ingatkan kami lewat pujian ini. Bahkan sebentar kami boleh disadarkan juga melalui firman-Mu. Hidup ini dengan penuh perjuangan, tapi satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Maka kami serahkan segala beban kami, pergumulan kami, masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Pakai hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan Shalom. Shalom. Oke. Saya berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dan saya juga bangga dengan saudara, ya. Saudara, dan cuaca yang sejuk gitu ya, rintik-rintik enakan tidur ya. Tapi saudara mau bayar harga ya. Saya percaya apa yang saudara bayar Tuhan juga perhitungkan ya. Tuhan itu Tuhan yang konsekuen, dia perhitungkan apa yang kita korbankan atau bayar, Tuhan juga akan perhitungkan dalam hidup kita semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, hanya yang lama saya ulas sedikit masuk ya, supaya nyambung. Oke, kita perhatikan firman Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Evangelis Yusuf, daripada kehilangan, tolong Pak Samuel. Ya. Kehilangan, dikatakan di dalam kehilangan ini, apa yang kita akan kerjakan? Ya, ada 3 poin. Ya, saat kehilangan bagaimana caranya? Sadar bahwa kita bukan pemilik tetapi pengelola. Yang kedua, perbarui hati dan pikiran kita, bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Di saat kehilangan, bahwa kita tahu bahwa kita bukan pemilik, kita hanya pengelola atau manajer ya, manajer atau mengelola ya. Manus ya, arti mengelola apa yang diberikan Tuhan kita kelola. Berarti semua yang ada bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Oh iya, ini kita sebagaimana Ayub 1 ayat 21. Yang kedua, ya, yang katakan perbarui hati dan pikiran kita. Melalui firman Tuhan, ya, lewat firman Allah dan Roh Kudus, ketika kita mendengar dan kita membaca firman Tuhan, saat itu mengalami persoalan, kehilangan, hidup hati kita akan diperbaharui. Ya, maka saya ajak saudara banyak doa, banyak baca firman Tuhan. Jadi ketika menghadapi masalah, ya, lewat firman Tuhan, lewat kita dengar firman Tuhan, sehingga memperbaharui hidup kita, sehingga kita tidak kecewa. Kita akan bisa bersyukur dengan apa yang kita hadapi. Ya, yang ketiga, bisa menguatkan hati dan pikiran kita. Ya, kenapa bisa menguatkan pikiran kita saat kehilangan? Sebab masih ada harapan. Ya, perhatikan yang kedua, pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Nah, di mana pengharapan dikecewakan? Kita perhatikan ayat yang kemarin, Rasul-Rasul 27 ayat 10 sampai 44. Dan saat itu dikatakan yang pertama, perwira lebih percaya pada jurumudi daripada Paulus. Ya, Roma Rasul-Rasul 27 ayat 10 sampai 11. Lihat saja, ya. Rasul-Rasul pasal 27 ayat 10-11. Perwira ini lebih percaya pada Paulus daripada, ya, perwira ini percaya pada lebih pada nakoda atau jurumudi daripada Paulus. Karena Paulus siapa? Ya, dia bukan nakoda, dia bukan jurumudi. Jelas dong, perwira itu kalau percaya secara logika nyata. Kenapa? Sebab kalau lihat pada yang kedua, suasana tenang. Perhatikan ayat 13. Ya. Kenapa dipercaya? Perhatikan ayat firmannya aja, ya. Coba tolong firmannya. Ya, suasana tenang.
Ya. Nah, itu sesuatu yang dapat diterima secara logika. Jadi kalau orang nggak percaya wajar. Ya, percaya. Dan kita tahu apa? Dunia ini nanti akan dibakar oleh api. Orang nggak akan percaya. Ya, sejak dari moyang kita begini aja. Ya, senang bangunan terus bangun, terus membangun, semua bangunan terus bangun. Bangun ini mana mungkin? Ya, secara logika iya. Tapi firman Tuhan katakan 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12 dan dikatakan bumi akan dihancurkan dengan api. Ya, dunia karena bumi ini akan dihancurkan dengan api. Siapa percaya? Nggak mungkin percaya. Nah, karena tenang. Tetapi apa yang terjadi pada ayat 14-nya yang ketiga? Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Ini nggak disangka. Siapa yang akan nyangka? Saya berpikir Cina di Wuhan, mana mungkin ke Indonesia? Semua tenang, Indonesia tenang aja semua pada tenang. Nggak ada yang mikir. Ya Cina bangun ini rumah sakit dan 10 hari nggak salah lupa. Dia bangun, tenang kita. Mana mungkin saat itu kita masih bulan Februari tahun lalu, setahun yang lalu, tenang. Tapi siapa sangka? Ya, siapa sangka yang siapa duga tiba-tiba datanglah angin timur. Ini yang nggak ngerti. Ya, angin timur bagaikan angin puyuh yang bisa mengangkat kapal itu. Saudara tahu kapal itu sudah menurunkan sau atau jangkar. Berarti kalau jangkar itu melindungi kapal itu. Dan saudara tahu kapal itu bukan kapal sekedar kapal. Kalau tidak salah isi 273-425. Nah itu bisa terbawa, terdorong oleh angin yang kuat gitu. Yang kuat itu terus dan itu angin itu bekerja luar biasa, dilemparkan dan saudara tahu selama 14 hari, waduh, lapar, takut, cemas, luar biasa. Ya saat itu mereka dan kapal ini mengalami suatu hal yang sangat luar biasa, lapar, takut, cemas dan segala-galanya ini sekarang dialami. Manusia sedunia ini mengalami, ya takut. Dengan hidupnya jalani. Ya. Dan negara berusaha mengeluarkan dana sekian banyak untuk menenteramkan bagaimana supaya kita terhindar dari COVID ini. Tetapi ini sesuatu yang bagaimana mengatasinya. Ya, bagaimana mengatasinya? Intinya bagaimana mengatasinya supaya selesai. Nah, saat itu pada ayat Matikan ayat 23-24, sengejar waktu, ayat 23 dan 24. Karena tadi malam, ya, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri siku. Dan satu ketika malam Tuhan mengutus malaikat untuk berbicara pada Paulus. Ya, Paulus apa katanya? Perhatikan ayat 24-nya. Ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semuanya akan bersama dengan engkau di kapal ini dan selamat karena engkau. Nah ini firman Tuhan katakan, enggak usah takut. Jangan takut. Karena engkau, kapal ini akan selamat. Dan engkau akan menghadap Kaisar. Ya, sebabnya akan masuk ke Italia, Roma. Nah saat ini dia harus menghadapi. Dan kita lihat bagi suasana ini, jangan takut. Ini penting, jangan takut. Dan Paulus ini meyakinkan hidupnya. Ya. Maka dalam Rasul-Rasul 24 ayat 16, apa gaya hidup Paulus ini? Rasul-Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau kita hidup murni di hati nurani yang murni di hadapan Allah, berusaha ada satu inisiatif dan kita ada kerinduan untuk hidup sesuai dengan apa yang hati nurani itu di hadapan Tuhan dan manusia ini, kita nggak usah takut. Ya, jangan takut, tenang. Paulus ini bisa berkata, aku akan selamat, kan semua akan selamat dan aku juga akan selamat. Dan aku akan menghadap Kaisar. Dan dia juga berdoa. Ya, ya kita tahu kalau kita punya hati seperti demikian, kita bisa berdoa. Ya, coba. Mazmur 16 ayat 1. Mazmur 16 ayat 1. Mazmur 16 ayat 1. Ya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah kita bisa berdoa, Tuhan jagalah aku Allah,
padamu kita berlindung. Kalau hati kita nurani, kita bersih di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kita berdoa, Tuhan jagalah aku. Ayo kita berdoa. Dan saudara-saudara praktekkan setiap hari lepas hari. Saudara merasakan Tuhan jaga aku. Jaga aku. Sebagaimana biji matamu kata. Nah ini kita berjaga, kita berdoa. Ke gereja kita berdoa. Di rumah kita berdoa. Setiap ayo doa. Kalau hidup kita hati nurani Tuhan, kita bisa berdoa. Dan janji Tuhan ya dan amin. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Ya Allah, jagalah aku. Jagalah aku dan aku berlindung pada Tuhan. Bagaikan seperti anak ayam di kepak induknya dalam pelindungan Tuhan. Ya, kita mohon. Kita datang kepada kita mohon kepada Tuhan, pergi rumah tangga atau berdagang atau bekerja. Ya. Anak-anak kita hanya doa. Apa yang saya ucapkan? Doa setiap hari. Tuhan, anak-anak harus cari nafkah. Ya, lindungi mereka pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Ya, saya hamba Tuhan itu saudara sama. Diri kita juga kita berdoa buat anak kita supaya mereka selamat. Hanya Tuhan, kemana kita berlindung. Ya, maka kita nggak perlu takut. Justru ketakutan ini menurunkan imun katanya. Ya, kalau kita berani Tuhan lindungi saya. Kemana kita berlindung? Bahkan anak ayam di kepak induknya kita berlindung. Hari lepas hari. Dan apa yang kedua yang dikerjakan Paulus, ya perhatikan, ya yang dikerjakan Paulus ayat 33 sampai 36. Rasul-rasul, ya. Pada ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan karena sudah 14 hari lamanya kami menantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Perhatikan ayat 33, 4-nya. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Teruskan. Sesudah itu berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecahkannya. Lalu mereka mulai makan. Teruskan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan. Apa yang dipecahkan roti? Buat perjamuan kudus. Tadi kan mengajar kita, Tuhan mengajar kita dalam doa. Minta perlindungan Tuhan. Yang kedua dikatakan makan perjamuan suci. Supaya kita kuat gitu. Ya, supaya kita kuat. Kuat hati kita. Hati kita tabah. Kuat tabah karena kita akan menghadapi masalah. Selesai belum? Ya, kita butuh perjamuan suci. Maka saya berdoa. Bukan sekedar capek-capek, enggak. Saya dosa sama. Kita berdoa, kita mohon lewat perjamuan suci. Dan firman Tuhan katakan melalui perjamuan suci, engkau dan aku dan engkau. Ada kebangkitan yang karena hidup yang kekal. Iya. Kita pengen introspeksi diri. Hati nurani bersih. Kalau ada dosa minta ampun Tuhan. Supaya kita kuat. Kuat apa? Dalam berjalan. Untuk masuk ya sampai akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, untuk berjalan sampai akhir hidup kita ini masuk langit dan bumi baru bersama dengan Tuhan. Pada ayat 44 mereka coba perhatikan ayat 44. Ayat 44. Oh, betul, ayat 44 tadi. Rasul-rasul 27 ayat 44. Ya, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan, ya, atau pecahan-pecahan kapal. Jadi kapal itu hancur semua. Ya. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi melalui pecahan kapal mereka berjuang. Ya, berjuang untuk sampai ke selamat. Nah, sekarang yang ketiga, kita perhatikan. Ya, perhatikan Pak Samuel tolong. Ya, tadi temanya. Nah, bertahan dalam ujian dan pencobaan. Sekarang yang ketiga, bertahan dalam ujian dan pencobaan. Jadi hidup ini mau selamat itu ya baik papan dan dia berenang dia sampai ke pandai. Ada perjuangan. Ya, ingat ya, dunia yang kita tinggal di dunia ini ya, tidak mungkin jadi Firdaus. Camkan baik-baik. Dunia di mana kita tinggal ini tidak mungkin jadi Firdaus. Makanya
Dunia ini bukan firdaus. Dunia ini bukan firdaus. Hanya di bawah kaki, ya, hanya kaki Tuhan. Gak mungkin. Nah, dunia yang kita hadapi, yang kita tinggal ini menghadapi masalah demi masalah. Dan kita tahu kita hidup di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Perhatikan firman Tuhan. Catat saja ya, mengejar waktu. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita hidup di akhir kedatangan Tuhan. Ya, saya mengerti. Kita hidup di akhir kedatangan Tuhan, akan ada masa yang sukar. Hidup dengan sukar. Bukan lebih gampang, lebih sukar lagi. Ke depan lebih sukar lagi. Ke depan lebih sukar lagi. Kenapa demikian? Tadi perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah manusia. Egois. Budaknya uang. Yang penting hepeng. Ya. Fitnah, berontak sama orang tua, udah enggak hormat lagi, ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lihat. Mereka tidak takut lagi. Ya. Mereka tidak takut lagi. Mereka akan mencintai diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri. Dan kita rasakan. Mana bisa sekarang kita bertamu rumah orang. Kalau bisa jangan datang. Wah datang cepat suruh pulang. Lama-lama ngeri. Maka nanti ke Imlek jangan berkumpul ya. Hati-hati. Ya, kita harus jaga jarak dengan baik. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Egois. Ya. Inilah manusia menjadi hamba uang. Budaknya uang. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Budak uang. Tidak mungkin firman Tuhan jadi dunia akan jadi firdaus. Belum yang lain-lain keadaan. Ya kita lihat kenyataan. Nah sekarang bagaimana? Yuk perhatikan yang pertama. Tolong. Ya. Sekarang bagaimana kita harus bertahan dalam ujian dan melawan pencobaan. Ya. Kita harus bertahan dalam ujian dan pencobaan. Dengan apa? Yang pertama dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan. Yang kedua dengan mentaati firman Tuhan sepenuhnya. Dalam menghadapi ujian dan pencobaan ini, kita harus bertahan. Bunuh diri, masuk neraka. Ingat ya, bunuh diri, masuk neraka. Kita sebagai umat Kristiani ada dua kunci rahasianya. Yang pertama dikatakan kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Yang kedua mentaati firman Tuhan sepenuhnya. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Hati mempercayakan pada suatu pribadi yang kita percaya. Ya, sepenuh hati kepada orang yang kita percaya. Saya percayakan anak saya kepadamu. Kenapa? Sebab orang itu baik. Ya. Orang itu pasti menjaga anak-anaknya. Maka kalau dalam retret anak sekolah minggu, kaum muda, ya. Kenapa? Orang tuanya percaya kepada guru sekolah minggu, pasti anaknya dijaga dengan baik. Jadi percaya, mencairkan sepenuh. Nah, demikian kita percaya sepenuh pada pribadi itulah Yesus Kristus. Mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kuserahkan hidup kaya kepada Engkau, tubuh jiwa roh kepada blok tidurnya. Ya, sepenuh dalam persoalan hidup, tantangan dan hadapi. Yang kedua dikatakan dengan mentaati firman Tuhan sepenuhnya. Jangan sepotong. Ya, kenapa? Nah, kita tanya lagi. Kenapa kita harus mempercayakan sepenuh kepada Tuhan dan mentaati firman Tuhan? Ulangan 31 ayat 8. Perhatikan saja ya. Catat aja, nggak usah baca Alkitab waktu nggak ada. Ya.
Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulang ya. Dia atau Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia membiarkan dan meninggalkan. Dan saat itu Tuhan berbicara siapa? Yosua. Tuhan berbicara pada Yosua. Ya. Hei Yosua, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan tidak membiarkan kamu. Ya, ini perkataan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan tidak akan tinggal Yosua, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua. Bahkan pada ayat 6 dan ayat 7 kembali, ayat 6 dan 7. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 2 kali diulang. Ia tidak akan membiarkan engkau atau Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan dan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat 7-nya. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan, teguhkan hati. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang janjikan Tuhan dengan sumpah nenek moyang untuk memberikan kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai. Nah, ya, Tuhan nggak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Perhatikan ya. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan. Akan menyertai Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Saat Yosua mendapat perintah Tuhan. Hei Yosua, kau masuk Kanaan. Mimpin bangsa ini untuk masuk negeri Kanaan. Ingat, Tuhan katakan, aku ini bukan saya ya. Tuhan tidak akan tinggalkan kau Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua. Dan engkau akan masuk Kanaan. Dan aku akan menyertai engkau. Ya, Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan dan aku tidak meninggalkan atau menyertai. Kuatkan. Dan saat Yosua sudah dapat firman. Ya, dan Yosua mempercayakan sepenuh akan firman Tuhan dan dia akan bertindak masuk Kanaan. Ya, masuk Kanaan. Begitu masuk Kanaan langsung dapat berkat? Enggak. Kanaan negeri susu dan madu akan dinikmati oleh bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia harus berjuang. Dia harus berjuang. Dia harus berperang. Yang pertama dia harus masuk sungai Yordan. Dia harus mentaati firman Tuhan. Kita tabut tuh. Tek, langsung terberat. Arti mentaati. Dan kedua dikatakan dia masuk Yeriko. Yeriko. Saya pelajari. Iya ya. Buku-buku ya, pengalaman-pengalaman. Lebar tembok Yeriko itu 6 meter. 6 meter. Tingginya 14 meter. Saya kaget. Oh iya ya. Nanti saudara lebih jelas lagi kalau Israel tanya ya kebenarannya. Saya baca hanya di buku ya. 6 meter lebarnya, tingginya 14 meter. Luasnya 4 hektar. Suatu benteng yang kokoh, kuat. Benteng Yeriko sama. Demikian juga benteng. Dan saudara kalau benteng-benteng VOC yang segala lebar. Ya, ada kuda bisa berjalan di atas. Nah, jadi kalau lihat cari logika kuat loh. Kuat, benar-benar kuat. Nggak mungkin bisa roboh. Nggak mungkin bisa roboh. Nggak mungkin. Tapi Yosua harus mentaati firman Tuhan. Yosua percaya sepenuh kepada Tuhan. Pertama, sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, dia mentaati firman Tuhan. Dia ikuti apa perintah Tuhan. 7 kali akhirnya sorak-sorai. Artinya firman. Tembok yang kokoh, yang kuat, yang lebar 6 meter tinggi, roboh. Karena apa? Yosua mentaati firman Tuhan. Jadi mentaati. Firman yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi
Kunci itulah taat. Yosua taat kepada firman Tuhan. Dia tidak boleh melawan daripada firman Tuhan. Saat sepenuh dia praktekkan. 6 kali putar-putar, akhirnya sorak-sorai. Ini penting. Dan sepenuh percaya pada Tuhan. Tuhan, buatan-buatan masa sampai bisa roboh. Kalau kita mata ya benar, gak mungkin terjadi. Tinggi 14 meter, gak mungkin. Kalau perumahan sekarang, ya jelas tembok-tembok. Cuma berapa senti, 15 senti, 10 senti lah tembok tebel nih. Ya apa karena sekarang pakai Gibson, cuma stempel-stempel. Kuat, bener-bener kokoh, gak mungkin bisa roboh. Gunakan logika. Tapi Yosua percaya sepenuh kepada Tuhan dan mentaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, apa yang tadi bakar Yeriko dirobohkan. Roboh oleh kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Nah, setelah itu Yosua tetap berperang. Untuk mendapat suatu daerah ini. Perang. Artinya ada perjuangan yang harus dikalahkan. Raja-raja itu harus dikalahkan. Ini ada perjuangan. Untuk mendapatkan Kanaan. Atau daerah ini. Semua dikuasai dengan peperangan. Ya, baru ia berhasil. Maka pada Yosua pasal 24, Yosua ini dia mentaati firman Tuhan. Keluargaku pilih di antara satu. Ya, firman Tuhan katakan, aku tetap beribadah pada Allahku. Yosua ini mengikuti apa yang maunya Tuhan. Yosua yang melakukan apa yang jadi mau Tuhan. Di situ dapat. Nah, ini Kanaan dunia. Bagi kita bukan Kanaan yang kita lihat Israel, bukan. Tapi Kanaan surgawi. Kanaan surgawi yang kita akan masuk. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit yang kita hadapi pada hari-hari ini. Dunia semakin sukar dan Tuhan berbicara kepada kita. Kita bisa bertahan dalam pencobaan dan dikatakan percobaan dan ujian. Dengan mentaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dan mempercayakan Tuhan sepenuh hati dan mentaati firman Tuhan. Wah, kita akan masuk Kanaan. Ya, kita akan masuk Kanaan. Kita akan masuk Kanaan. Dengan apa? Ketika akan masuk Kanaan, Kanaan apa? Kanaan surgawi. Kanaan surgawi kita akan masuki. Untuk masuk ke Kanaan surgawi, siap dengan perjuangan juga. Ya, perjuangan. Ke surga ini berjuang. Oh, ke surga berjuang. Nggak mungkin. Filipi 2:12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan keselamatan. Kerjakan terus. Ini perjuangan. Kita berjuang untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk ke gereja saja kita berjuang yang berat. Berat loh. Saya kadang-kadang Tuhan. Sama, saudara saya sama. Tuhan gereja apa lockdown juga. Mikir loh. Sama loh, saya berjuang Tuhan. Saya pari, Tuhan. Menjerit. Kalau lihat harus sudah sakit, aduh Tuhan. Kalau lihat sakit, aduh Tuhan. Berjuang. Ke gereja ya sudah berjuang. Apalagi ke surga lebih berat lagi. Menyalibkan, ya. Menyalibkan daging. Sebab tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi ke surga ini berjuangan. Berusaha. Maka dalam Matius 7, Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu yang luasnya jalannya menuju ke neraka. Kebinasan neraka. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar. Yang luas banyak. Banyak orang masuk. Tapi pintu yang sempit ini, sesak ini, apa? Coba perhatikan ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ke surga. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Perjuangan. Kita lihat kenyataan. Ya, berjuang. Sedikit sekali yang bisa masuk ke surga. Jadi sedikit orang yang mendapatinya. Jadi berjuang. Ya, perjuangan. Dan saudara-saudara merasakan berjuang. Aduh, hujan lagi. Kok enggak gereja? Baru ke gereja. Berjuang. Nah, kita ke surga juga berjuang. Masuk kanan kita berjuang. Melawan apa? Sebagaimana dia Allah jadi kerjakan Yosua. Ya.
Ngalahkan Jembok Yeriko. Mengalahkan raja-raja. Atau apa? Melawan raja-raja. Bunuh raja-raja itu. Bukan nanti bunuh secara letterlock. Raja itu benar. Bunuh pada keinginan. Bunuhlah hawa nafsu daging kita. Kita kalahkan. Isi dunia ini. Keinginan mata, kanggo hidup, keinginan daging. Kita harus kalahkan. Kita kalahkan. Sering pencobaan datang karena ulah sendiri. Yakobus 1 ingat dong. Ayat 13-15 karena keinginan. Ya karena keinginan. Kita bisa kalahkan. Keinginan. Supaya kita jangan kejilat. Dengan persoalan-persoalan hidup yang berat ini. Kita harus bisa kalahkan. Keinginan yang hina, hawa nafsu daging kita. Kita kalahkan, hancurkan, matikan dalam nama Yesus. Sehingga Yosua dapat menang. Mendapat satu daerah ini. Dan kita lihat kenyataan. Ya hidup perjuangan. Saudara berjuang hari lepas hari. Untuk menuju Kanaan surgawi. Ya, tapi apa firman Tuhan katakan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Itu kata Tuhan. Kita berjalan hari lepas hari. Berjuang bagi masuk Kanaan surgawi. Yang kita harus hadapi. Sebagaimana Yosua menghadapi tantangan demi tantangan. Dia harus menang. Dan Yosua sukses. Karena disertai Tuhan. Kalau Yosua disertai Tuhan. Kita juga disertai Tuhan. Amin. Kita mampu. Hari lepas hari. Kita berjalan. Ya, masih lama berjuang. Terus gak apa-apa. Berjuang hari lepas hari. Sampai dipanggil Tuhan. Berjuang semua. Berjuang. Kita masuk negeri Kanaan surgawi. Bukan langit dan bumi baru. Di perjuangan. Yosua disertai Tuhan. Dan kita juga disertai Tuhan. Tapi sayang. Ya, sayang. Yang kedua. Ketidaktaatan. Perhatikan yang kedua. Susunan tolong Pak Samuel. 2. Pada firman Tuhan. Ya. Ketidaktaat pada firman Tuhan. Yosua 6 ayat 18 dan 19. Saat itu Yosua berkata, ya, jangan kau ambil apa yang dikhususkan buat Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jangan kau ambil apa yang kita perhatikan. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakan. Perhatikan ayat 19-nya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembenaran Tuhan. Yosua memerintahkan, memberikan pesan kepada para pengikut, ya, kau jangan ambil sesuatu barang yang dikhususkan buat Tuhan. Ya, jangan kau ambil sesuatu barang yang dikhususkan buat Tuhan. Tetapi apa terjadi? Manusia dengar, ya, tapi untuk mempraktikkan gak gampang. Setelah Jembok Yeriko dirobohkan, dia pesan, jangan sesuatu yang dikhususkan buat Tuhan, jangan kau ambil. Karena manusia, kalau dia tidak disucikan pikirannya, kalau tidak disucikan pikirannya atau keinginannya, dia melakukan tidak sesuai firman Tuhan. Betapa penting hidup dalam kesucian. Sebab 3 hal ini sering menjilat manusia. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging ini sering menjilat manusia tanpa disadari. Sesuatu yang dikhususkan buat Tuhan dia ambil. Dia bilang gak ada tahu ini. Betul. Ya, hati-hati. Saya saudara saya sama. Ya. Dosa ini sering merusak rencana Tuhan dalam hidup manusia. Tuh, perhatikan. Yosua pasal 7 ayat 11 dan 12. Yosua pasal 7 ayat 11 dan 12. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka.
Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikan dan mereka menaruhnya di antara barang-barang. Perhatikan ayat 12-nya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu. Perhatikan, Tuhan tidak akan menyertai kamu lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Perhatikan, saat itu Yosua memerintahkan pada orang Israel untuk mengalahkan Bani Ai. Cukuplah 3.000 orang. Orangnya gampang dan mudah. Karena perhitungan tak jago Yosua. Menanglah. Sebab Tuhan pasti menyertai dan membela. 3.000 orang. Ternyata apa yang terjadi? Ketika berperang melawan Bani Ai. 36 orang gugur. Kalah. Kenapa? Sampai gugur. Sampai kalah. Yosua robek jubahnya. Ya, ada apa ya? Yang ada apa? Dan Tuhan berbicara. Ya, karena tadi ayat 11 saja baca 11 dan 12. Sebab dia melakukan mengambil barang-barang. Ayat 11 perhatikan. Ayat 11. Ya, tak berbuat dosa. Sebab mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, menyembunyikan dan mereka menaruh di atas barangnya. Perhatikan ayat 12-nya lagi. Ayat 12 lagi cepat. Orang tidak dapat mahan belakangnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk tumpas. Aku tidak akan menyertai kamu. Karena kau mengambil, aku tidak bisa. Jadi periksa. Ya, ada sesuatu yang gak beres. Kita harus gentle ya. Kalau saya bersama istri saya sering pribadi saya berjabat anak saya, ya, via firman Tuhan. Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan. Jangan salahkan istri, salahkan suami, salahkan anak. Belajar introspeksi. Ya, koreksi dalam. Ada apa Tuhan? Sehingga penyataan Tuhan katakan, engkau tidak membiarkan, engkau tidak akan membiarkan dan engkau tidak meninggalkan. Tapi kenapa harus mengalami demikian? Kita tanya. Tanya diri pada diri sendiri. Ada apa ya? Introspeksi. Jangan dikit-dikit nyalakan Tuhan, nyalakan istri, nyalakan suami, nyalakan anak, nyalakan pendeta. Periksa diri. Kenapa sampai terjadi demikian? Kenapa Tuhan? Tuhan tidak akan menyertai bangsa Israel. Dan barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu gunakan dari mana? Bereskan. Cek. Ya sadar. Ayo semua kumpul. Perhatikan ayat 20 sampai 25. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Perhatikan. Aku melihat di antara barang-barang jari itu jubah yang indah, buatan Sidea dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal baratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya, sembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semuanya disembunyikan dalam kemah Ahan dan perak itu ada di bawah sekali. Perhatikan. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Perhatikan 24 dan 25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledai dan kambing domba, kemahnya segala kebunnya. Lalu semuanya dibawa ke lembah Akhor. Teruskan ayat 25-nya. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari Ahan dengan batu, semuanya dibakar dengan api dan dilemparkan dengan batu. Periksa punya periksa, ternyata Ahan yang berdosa. Manggil dan dilempari. Kalau dalam perjanjian lama oleh Taurat itu dilempari batu. Kalau kita jangan praktekkan salah, ya. Salah di hadapan Tuhan, ya. Kita jangan, makanya baca firman Tuhan jangan sepotong, ya. Makanya kadang-kadang ngaco gitu ya. Perhatikan, itulah pada selesaikan introspeksi di mana kesalahan. Periksa ternyata Ahan salah dan Ahan diselesaikan dan akhirnya Tuhan berkarya. Tuhan menyertai, Tuhan kembali pulihkan bangsa Israel dan Tuhan menyertai Yosua. Disitulah berkat. Kalau sesuatu nggak beres, periksa. Ya, lari di bawah kaki Tuhan, minta ampun, bertobat, kembali bertobat. Ya, bukan tobat itu makan cabai pedas, salah. Arti bertobat, metanoia, berubah pola pikir. Oh,
berubah. Ya, berubah. Berubah, berbalik arah. Berubah, metanoia, arti berubah pola pikir kita. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan pasti tidak membiarkan saudara. Immanuel itu akan nyata. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan pasti nolong saudara. Kunci rahasia kita mengerti firman dengan baik. Bahwa Tuhan akan beserta saudara. Ya, Immanuel itu nyata. Fesa Yosua, oh iya ada nggak beres si Akan ini dibereskan dan Tuhan pulihkan. Jadi itu kita makan perjamuan suci, introspeksi diri. Ada apa yang Tuhan nggak beres hidupku? Minta ampun Tuhan. Ada apa yang nggak beres dalam keluargaku? Ada apa yang nggak beres dalam hidup nikahku, anakku? Introspeksi. Kalau introspeksi diri, kita periksa diri. Darah Yesus akan menyucikan kita dan kita mulai berubah pola pikir kita ini. Ya, pola kita berpikir, kita balik kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kembali kepada sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan tak tinggalkan. Ya, Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan sekalipun suasana sulit, sukar, luar biasa, ingat, Tuhan gak tinggalkan. Kenapa? Ibrani 13 ayat 5b. Janganlah kamu, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas firman Tuhan. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan gak akan tinggalkan. Ya. Maka pada ayat 6 apa kata? Tuhan apa ayat 6? Ayat 6-nya coba tolong. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah bersama-sama kita berkata 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Cukup saja. Tanpa nolong, enggak usah takut. Kenapa? Coba Matius 6 ayat 30. Dan ayat 33. Matius 6 ayat 30 dan ayat 33. Apa kata firman Tuhan? Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendanai kamu? Hai orang yang kurang percaya. Kalau rumput di ladang dipihara Tuhan dan dibuang ke dalam api. Apa? Hei ya orang yang kurang percaya, kurang mantap, kurang yakin akan firman Tuhan. Mendandani, ya. Kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada ayat 33 apa kata firman Tuhan? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Amin. Segala kebutuhan saudara Tuhan sudah siapkan. Enak kan firman Tuhan kalau kita ngerti ya. Tuhan sudah siapkan, enggak usah takut ya. Sekalipun sulit, tapi Tuhan tidak akan tinggalkan. Kita berjalan untuk menuju Kanaan surgawi bersama dengan Tuhan. Materi Tuhan sudah siapkan, hidup penyataan kita perhatikan waktu kita Tuhan siapkan. Tuhan juga beri kekuatan lewat perjamuan kudus. Amin. Darahnya, kita ngasih perjamuan suci ya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan lain perjamuan suci cepat sedikit. Semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya. Mari saya undang saudara mari berdiri. Amat kuasa,
sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Bapa, layakan kami hamba-Mu pribadi, layakan para hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah. Firman-Mu berkata dalam Lukas 24 ayat 33 sampai 36. Mereka kuat ketika makan perjamuan suci. Perjamuan suci memberikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami masuk di Yerusalem baru. Dalam menghadapi dunia ini yang kami hadapi, kami butuh kekuatan lewat perjamuan. Selain firman Tuhan juga kami butuhkan lewat perjamuan suci. Firman-Mu cukup jelas. Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak akan membiarkan kami, Tuhan. Tuhan juga penolong hidup kami. Layakan hamba-Mu, layakan para hamba-hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu. Kau dan aku dan Kau dalam sekutuan yang rapat dengan Tuhan. Maka pada pagi hari turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam sekutuan tubuh Kristus. Bukanlah cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus. Merupakan makanan dan minuman sesungguhnya berhidup kekal. Amin. Terima tubuh dan darah Yesus, ku terima dengan iman percaya, sucikan aku agar ku layak terima tubuh dan darah-Mu. Terima tubuh dan darah Yesus, ku terima dengan iman percaya, sucikan aku agar ku layak terima tubuh dan darah-Mu. Bagi saudara-saudara terima, jangan makan dulu ya, silakan dibuka. Ya Yesus, Tetap hubungan dengan Tuhan. Ada dalam hidup, Tetap berhubungan dengan Tuhan. kehidupan Silakan orang boleh dibuka, tapi jangan dimakan dulu. dimiliki oleh tubuh dan darah-Mu. Terima tubuh dan darah Yesus, terima dengan iman percaya, sucikan aku agar ku layak tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Yesus, kini Kau ada dalam hidup. Mari kita bagi berdiri semua. Kehidupan kekal pun ku miliki oleh tubuh dan darah-Mu. Sungguh besar kasih Tuhan. Tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sedia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimenaikkan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan lebih tinggi di kepala saudara. Taruh tangan saudara dan dada saudara. Dan dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah kita bersyukur diberkati. Dan dibagi saudara, bukankah di dalam Tuhan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepada saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Biarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapkan syukur diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam Tuhan Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan dua-dua. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Sembahlah Dia. Agungkan Dia. Glory, ya Rabaya. Glory, haleluya. Glory, Ramaya, haleluya. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Apa jadi pergumulan saudara? Katakan kepada Dia. Dia berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan saudara. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan saudara. Bapak Tuhan adalah penolong hidup kami. Katakan apa jadi pergumulan saudara? Apa jadi beban saudara? Apa yang saudara takutkan pada hari ini? Apa yang saudara bimbangkan hari ini? Apa yang saudara cemaskan hari ini? Katakan kepada Dia. Dia ada di tangan-tangan saudara. Ialah mata kalamaya ramas, urata kalamaya ramas, kalamata kalamaya. Bapak, Engkau lihat anak-anakmu yang berdoa secara pribadi lepas pribadi kepada Engkau. Kalau firman-Mu berkata, Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan Yosua. Engkau sekali-sekali tidak akan membiarkan Yosua. Dan firman tetap berlaku dalam hidup kami. Kau Yosua disertai Tuhan, dan kami juga disertai Tuhan. Yosua bisa menikmati Kanaan surgawi, Kanaan, dan kami juga bisa menikmati Kanaan surgawi berserta dengan Tuhan. Sekalipun sulit, tapi satu perkara, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Bahwa Tuhan adalah penolong hidup kami, dan kami percaya kalau kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya Tuhan pasti berkati kami. Tuhan berkati anak-anakmu yang bekerja, berkati anakmu yang berdagang, berkati anak-anakmu yang yang kekurangan, yang belum bekerja Engkau buka jalan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus dengan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, Engkaulah segala-galanya hidup kami. Engkaulah penolong hidup kami. Engkaulah perisai hidup kami. Kemana kami berlari selain di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan. Hanya di dalam kepak sayap-Mu kami berlindung. Hanya Tuhan yang menolong kami, Tuhan. Di mana besok kami harus cari nafkah, harus bekerja, harus berdagang. Dunia yang mencekam. Setai perjalanan kami, Tuhan, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi terpapar virus corona. Dan kami juga sebagai warga negara yang baik, memperhatikan protokol kesehatan. Menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan berkerumun. Menjaga kesehatan olahraga. Dan kami juga jangan cari firman Tuhan katakan, jangan kami jadi hamba uang. Kami bekerja, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat khusus buat kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini. Kau berikan panjang umur, Kau juga berkati apa yang kebutuhan mereka. Berkati mereka ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Hamba tidak tahu, tapi Engkau yang mengasihinya. Buat minggu depan Danis Suago bersama Sani, Devi bersama Yohan, Bang Lince bersama Adri. Biar kasih-Mu tetap melimpah dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati mereka yang lain, hamba tidak tahu, tapi Kau juga lebih mengerti dalam menikahnya. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga diberkati Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan dengan hati yang tulus. Sebagaimana jemaat Makedonia, sekalipun miskin, tapi dia memberi lebih daripada apa yang ada, karena dia mengasihi Engkau. Kami memberi tidak ada motivasi lain. Dan kami memberi tidak terpaksa. Kami memberi dengan cinta kepada Engkau. Kami percaya, kami juga memberikan korban syukur hak milik kepada Tuhan. Semua dasar karena kami mengasihi Engkau. Kalau kami mengasihi Tuhan dengan tulus, firman-Mu ya dan amin. Orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan dan pekerjaan dan usahanya dengan berkat-berkati Tuhan. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Kau berkati. Dan Kau berkata, diberkatilah bako nasimu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, takkan jadi kepala. Engkau bukan tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki Yosua diberkati. Kami juga akan disertai Tuhan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar sore berkati ibadah sore. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.